Shalom anak-anak, apa kabar? Pasti luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini Bu Farida akan menyampaikan firman Tuhan buat anak-anak semua, yaitu tentang penyalipan Tuhan Yesus ya. Nah, di sini sebelum Bu Farida menjelaskan, anak-anak siapkan dulu Alkitabnya. Ayo diambil dulu Alkitabnya, alat tulis, karena nanti selesai firman Tuhan akan ada beberapa pertanyaan ya. Jadi siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap kita berdoa dulu. Buka tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami mau belajar firman Tuhan, bagaimana peristiwa tentang penyalipan Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti, sehingga kami dapat mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita buka Alkitabnya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, yaitu yang Ibu Farida ambil. Kita baca, Bu Farida Alkitabnya besar ya. Di sini Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27, kita mulai dari ayat yang ke-32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus ya. Jadi di sini judulnya Yesus disalibkan. Pada ayat yang ke-32, ketika mereka berada di luar kota ya, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon. Ya, Simon ini asalnya dari Kirene, makanya dikenal dengan Simon Kirene ya. Yang bernama Simon itu tadi ya, dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Nah, ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya apa Golgota itu? Artinya adalah tempat tengkorak. Ya, jadi Golgota artinya adalah tempat tengkorak. Ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Ya, kalian tahu bagaimana rasanya empedu itu pahit ya. Nah, setelah ia mengecapnya, ia ini huruf besar yaitu Tuhan Yesus, ia tidak mau meminumnya. Ayat yang ke-35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Ya, di sini membuang undi. Ayat yang ke-36, lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Tulisannya di atas kepala Tuhan Yesus adalah Yesus Raja orang Yahudi. Atau kita sering lihat INRI. Yesus, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Jadi INRI, INRI. Inilah Yesus Raja orang Yahudi ya. Ayat selanjutnya, bersama dengan dia bersama dengan Tuhan Yesus disalibkan itu ada dua orang penyamun ya. Seorang di sebelah kanan dan seorangnya lagi di sebelah kiri. Nah, orang-orang yang lewat di sana pada saat disalib itu ya, banyak orang yang menghujat itu ya, mengata-ngatai, mengejek sambil menggelengkan kepala gitu ya. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci,
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkan dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Ya, ini ngejek gitu ya, mengejek, menghujat, mengejek, menghina. Kalau engkau anak Allah, ayo turun dari salib itu, selamatkan dirimu. Ya. Akhirnya ayat yang ke-41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Semua ikut mengolok-olok Tuhan. Dan dia berkata begini, orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri gak diselamatkan. Ya, jadi ngejek juga, ikut-ikutan gitu ya. Bilang imam-imam kepala bersama dengan ahli-ahli Taurat, tua-tua pada waktu itu mengolok-olok Tuhan dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya, katanya gitu. Kalau Tuhan Yesus turun dari salib, selamatkan dirinya, baru dia percaya. Bisakah Tuhan melakukan itu? Bisa saja, tapi Tuhan tidak mau melakukan. Kenapa? Karena dia harus menebus dosa kita, dia harus mati di atas kayu salib ya. Kemudian ayat yang ke-43 katakan, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia pun mencela, ya, yang sebelah kirinya mencela, ikut mengejek, ikut mengolok-olok, tetapi beda dengan di sebelah kanannya ya. Kemudian pasal yang 27 ayat yang ke-45, Yesus mati perikopnya ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi kira-kira jam 3 kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring, katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai sedemikian Tuhan berkata seperti itu. Kemudian mendengar itu beberapa orang berdiri di situ dekat Tuhan Yesus berkata gitu. Mereka malah bilang gini, ya, lihat, dengar, ya, ia memanggil Elia katanya. Ya, nah itu kita tunggu aja, apakah benar Elia menolong dia? Ya, sini ngejek terus isinya ya. Dan segera datang, ya, segera datang nggak nolong gitu kan ya. Jadi kita lihat sini. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum ya. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat ya, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Terus kemudian Yesus berseru dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya ya. Kemudian peristiwa itu terjadi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dia katakan sudah selesai. Dia serahkan nyawanya. Kemudian tabir bait suci terbelah dua. Terbelah dua bukan begini, tapi dari atas sampai ke bawah. Ya, jadi dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah dua. Kemudian terjadi peristiwa yang pertama adalah tabir terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yang kedua adalah terjadinya gempa bumi. Yang ketiga adalah bukit-bukit batu terbelah. Yang keempat adalah kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang dibangkitkan. Jadi ada 4 peristiwa yang dialami ketika Tuhan menyerahkan nyawanya. Dan saat itulah terjadi tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
kemudian gempa bumi yang kedua, yang ketiga bukit-bukit batu terbelah, kemudian yang keempat kuburan-kuburan orang-orang kudus terbuka ya. Kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus itu yang meninggal itu bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya, pada sebenarnya mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Akhirnya mereka pun sebenarnya mengakui kalau Yesus itu adalah anak Allah. Dengan kejadian peristiwa-peristiwa itu mereka mengakui ya. Dan yang ke-55 ayatnya, dan ada di situ banyak perempuan yang terlihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Kemudian sampai kepada Tuhan Yesus dikuburkan. Kita lihat ayat yang ke-57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf ya, dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Jadi ada seorang kaya ya, dia namanya Yusuf dari Arimatea. Kemudian dia menghadap kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus untuk dia kuburkan ya. Ayat yang ke-59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan putih bersih. Terus kemudian dikuburkannya digali di dalam bukit batu, dan sesudah itu menggulingkan sebuah batu besar di pintu untuk menjaganya ya, untuk menutupinya. Ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Perikop selanjutnya itu kubur Yesus dijaga. Kenapa kubur Yesus kok dijaga? Kita lihat di sini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, ini datang lagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Tadi Yusuf lain menghadap Pilatus untuk meminta mayat Tuhan Yesus, tetapi ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini menghadap Pilatus bukan lagi meminta mayat Tuhan Yesus, tapi dia ngomongnya begini, dan mereka berkata begini, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu ya, sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, lalu dia dikatakan telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk lagi dari yang pertama. Jadi licik sekali ya, dia bilang katanya nanti harus dijaga, nanti lihat 3 hari bangkit gak, nanti kalau nggak bangkit murid-muridnya curi, nanti bilangnya mati bangkit ya, seperti itu. Padahal sungguh-sungguh Tuhan Yesus bangkit. Terus kemudian kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu baik-baik. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Tapi apa yang terjadi nanti cerita berikutnya dari kakak atau dari ibu guru sekolah minggu yang lain, bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Nah, jadi anak-anak, di sini ada beberapa tahap ya. Ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus sejak ditangkap sampai kepada mati disalibkan. Tahap yang pertama yaitu ketika dia mulai merasa sedih. Itu di Injil Matius pasal 26 ayat 37. Sedih, Tuhan Yesus bilang pernah begini,
aku sedih rasanya, seperti mau mati rasanya. Terus diajak murid-muridnya untuk berdoa. Itu kejadian di Taman Getsemani. Dan penderitaan tahap yang kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah ketika dia diludahi, ditinju, dipukul, ditampar. Ya, itu penderitaan Tuhan ya, diolok-olok itu tadi, diludahi. Itu Matius pasal 26 ayat 67. Tahap yang ketiga, ketika Tuhan Yesus diserahkan kepada Pilatus untuk disalibkan. Jadi habis dari mahkamah dibawa lagi ke Pontius Pilatus. Sampai pernah satu saat ditawarkan, ada yang namanya Barabas atau Yesus yang mau dibebaskan, tapi orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi minta Tuhan Yesus saja yang disalib. Yang Barabasnya itu dikeluarkan ya. Jadi yang pertama, tahap penderitaan pertama adalah Tuhan Yesus mulai merasa sedih. Yang kedua diludahi, ditinju, dipukul, ditampar. Dan yang ketiga diserahkan kepada Pilatus. Yang keempat, Tuhan Yesus disesah. Disesah apa artinya anak-anak? Disesah itu adalah dilucuti pakaiannya, ya, pakaiannya dibuka gitu, kemudian direntangkan tubuhnya, ya kalau kita lihat direntangkan tubuhnya gitu, terus di atas tiang, tangannya diikat. Nah, alat penyesalnya itu dari apa? Jadi ada seperti kayu pendek, tetapi ujungnya itu ada dikasih tali. Talinya itu ujungnya diberi yang tajam-tajam, seperti potongan-potongan besi atau dari tulang. Jadi ketika punggungnya Tuhan Yesus disesah gini, dicambuk, sesah itu dicambuk ya. Nah, habis begini dong. Tapi punggung ya, ini cuma contoh kalau tangan, tapi sebenarnya adalah punggung ketika dicambuk ya, jadi langsung plek kena punggungnya, pas ditarik gini muncrat darahnya, keluar darahnya ya. Jadi itu namanya disesah, dicambuk. Itu yang keempat, penderitaan itu tahap penderitaan Tuhan yang keempat. Yang kelima adalah diberi jubah ungu dan mahkotanya dari duri, bukan mahkota raja yang bagus, tapi dari duri, kemudian taruhnya ditancap sehingga keluarlah darah dari sini ya. Udah itu ditekan begitu, mengalirlah darah dari kepalanya ya. Itu penderitaan Tuhan Yesus yang kelima. Yang keenam, tahap yang keenam, ketika dia dibawa keluar untuk disalibkan tadi ya, dibawa keluar yang ketemu dengan Simon dari Kirene tadi ya, bagaimana penderitaan, dia sudah dimahkotai duri, dia jalan gini ya, memikul salib. Nah, itu penderitaannya yang tahap yang keenam. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh itu ketika dia disalibkan ya. Ketika anak-anak sudah melihat filmnya bagaimana Tuhan Yesus disalib ya, tangannya di sini dipaku yang besar ya, kiri kanan dipaku, kakinya juga dipaku ya, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tahap yang ketujuh. Yang kedelapan ya, ketika banyak orang menghujat dia, mengejek dia, mengolok-olok dia, tapi dia tidak menjawab sedikit pun, tidak membalas ya, diolok, dihina, diejek dan sebagainya. Itu tahap penderitaan Tuhan Yesus yang kedelapan. Yang kesembilan, Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang tadi itu ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kesembilan, ya, yang kesepuluh terakhir, Yesus berseru, sudah selesai. Kemudian dia menyerahkan nyawamu, ya Bapa, ke dalam tanganmu. Jadi anak-anak, melalui pembelajaran pada hari ini mengenai penyaliban Tuhan Yesus dengan tujuan setelah anak-anak mengetahui bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami, kita harus bersyukur. Anak-anak harus bersyukur karena
punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang harusnya kita ini binasa, yang harusnya kita ini tersesat, yang harusnya kita ini masuk neraka. Tetapi karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, kita diselamatkan. Itu anak-anak bersyukur. Lewat apa bersyukurnya? Harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu. Nanti kalau coronanya sudah selesai, kita kembali lagi bersama-sama di gereja, rajin ke sekolah minggu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Ada 10 pertanyaan, dijawab dengan benar. Nanti 3 orang pertama yang mengirim pertanyaan dan jawaban yang benar, yang cepat dan benar, akan Ibu beri hadiah ya. Puji Tuhan. Selamat mengisi setiap pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, ini pertanyaannya ya. Yang pertama adalah nomor 1 dirayakan sebagai apakah hari kematian Tuhan Yesus? Yang kedua, di mana tempat Yesus disalibkan? Yang ketiga, apa bunyi tulisan yang terpasang di atas kepala Tuhan Yesus? Yang keempat, berapa orang yang bersama dengan Tuhan Yesus disalib? Kemudian yang kelima, siapa nama orang yang dipaksa untuk memikul salib Yesus? Yang keenam, mulai jam berapa sampai jam berapakah terjadi kegelapan meliputi daerah tempat Yesus disalib? Yang ketujuh, sebutkan 4 peristiwa yang terjadi setelah Yesus menyerahkan nyawanya, berseru dan menyerahkan nyawanya. Ulangi lagi yang ketujuh, sebutkan 4 peristiwa yang terjadi setelah Yesus menyerahkan nyawanya ya, ketika dia berseru dan menyerahkan nyawanya. Ada 4 peristiwa yang terjadi, itu disebutkan. Yang kedelapan, siapakah nama orang kaya yang menghadap Pilatus untuk meminta mayat Tuhan Yesus? Yang kesembilan, mengapa kubur Yesus dijaga? Yang ke-10, tuliskan 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus ya, 10 tahap penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Selamat menjawab, Tuhan Yesus memberkati.